Entah apa yang salah dengan Parigi Mutong. Di tengah upayanya untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, berbagai bencana justru datang mendera. Gempa bumi disusul banjir bandang menjadi ujian yang harus diterima dengan lapang dada. Teluk Tomini merupakan teluk terluas di Indonesia yang kaya akan potensi ikan serta memiliki berbagai pulau dengan pantai berpasir putih yang indah yang tentunya sudah cukup banyak dikenal. Garis pantai dari Teluk Tomini ini membentang di 13 kabupaten dan meliputi 3 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Di antara 13 kabupaten tersebut, Parigi Mutong menjadi kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Tomini dan memiliki peluang terbesar untuk menggali potensi bahari yang ada di Teluk Tomini. Parigi Mutong adalah satu dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang kini baru berusia 10 tahun setelah memekarkan diri dari Kabupaten Donggala. Sebagai kabupaten dengan garis pantai sepanjang 472 km yang menghadap ke Teluk Tomini, Parigi Mutong juga menyimpan beragam potensi bahari yang bisa dieksplorasi dari salah satu teluk terluas di Indonesia ini. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sebagian besar pantai di Parigi Mutong yang masih alami bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, bagi Anda yang mencintai wisata pantai yang alami, Parigi Mutong bisa menjadi salah satu tempat pilihan wisata karena di sini memiliki garis pantai yang sangat panjang dan juga banyak sekali pilihan pantai yang alami. Dan salah satunya ada di sini yaitu Pantai Panggi. Pantai Panggi ini hanyalah satu dari kesekian banyak titik pantai Teluk Tomini yang benar-benar masih alami dan potensial untuk dikelola menjadi kawasan wisata pantai di Parigi Mutong. Tak hanya memiliki potensi pantai unik dan alami, di Parigi Mutong juga terdapat beberapa pulau kecil dengan keunikannya masing-masing. Salah satu di antaranya adalah Pulau Kelelawar. Menjelang sore, kami melakukan perjalanan menuju Pulau Kelelawar yang terletak di Desa Tomoli yang berjarak sekitar 60 km dari ibu kota kabupaten. Keunikan pulau ini adalah tempat berkembang biaknya habitat kelelawar yang berada di kawasan hutan bakau. Nah pemirsa, sekarang saya tepat berada di seberang Pulau Kelelawar, di mana konon fenomenanya itu kalau menjelang malam akan ada ribuan kelelawar yang keluar dari sarangnya. Jadi sekarang saya mau menunggu dan menyaksikan kelelawar-kelelawar tersebut keluar dari sarangnya. Selain adanya fenomena ribuan kelelawar yang terbang dari sarangnya, suasana sore di pantai ini cukup tenang dan menenteramkan. Sehingga saya memutuskan untuk tetap bersantai di sini hingga langit benar-benar gelap. Pemirsa jelajah daerah tertinggal. Nah, sekarang saya sudah punya tamu istimewa nih, Pak Helmi Faisal. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar Mbak Olga? Baik sekali. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar daerah yang baru yaitu Parigi Mutong. Parigi Mutong. Parigi Mutong. Oke, nah saya penasaran banget dan saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran. Kita saksikan dulu dalam tayangan berikut ini. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat pembudidayaan rumput laut. Dan bersama Parigi Mutong ini adalah daerah lumbung beras. Dia menghasilkan lebih 200.000 ton padi setiap tahunnya. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini.
ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Teluk Tomini merupakan teluk yang sangat luas dengan kondisi perairan yang spesifik. Karena itulah, teluk ini memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat melimpah, serta terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Keindahan terumbu karangnya dan keberagaman jenis ikan yang hidup di sini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penyelam. Selain memiliki potensi perikanan tangkap dan keindahan bawah laut, masyarakat Parigi Mutong juga banyak memanfaatkan perairan laut di Teluk Tomini sebagai lahan untuk melakukan budidaya rumput laut yang memang cukup melimpah dan menjadi salah satu potensi andalan di Parigi Mutong. Penasaran dengan proses budidaya rumput laut? Saya pun ikut bersama perahu salah seorang nelayan menuju lokasi budidaya rumput laut yang kebetulan telah siap dipanen. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat pembudidayaan rumput laut dan bersama dengan Bapak Syaban, yaitu ketua kelompok nelayan dari Sitajojo. Kami sedang melakukan panen rumput laut dan biasanya panen itu selama 45 hari sekali. Dan sekali panen berdasarkan informasi yang saya ketahui bisa mencapai 1-5 ton. Cara pembudidayaan rumput laut ini terlihat cukup sederhana. Para pembudidaya rumput laut di Parigi Mutong ini umumnya menggunakan metode tali panjang dengan botol plastik sebagai pelampung. Selain mudah dan ekonomis, cara ini juga dinilai dapat memberikan hasil panen yang cukup baik. Tak sekedar menumpukan harapan pada potensi alam yang disediakan oleh Teluk Tomini, keadaan alam wilayah Parigi Mutong yang terdiri dari daratan, pantai, dan hamparan pegunungan yang luas juga sangat memungkinkan bagi pemerintah setempat untuk menggali potensi lain di bidang pertanian dan perkebunan. Selama ini, Parigi Mutong terkenal sebagai daerah agraris dan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Sulawesi Tengah dengan pemanfaatan lahan sawah seluas kurang lebih 31.158 hektar. Jumlah padi atau beras yang dihasilkan oleh Parigi Mutong jauh melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sehingga selama ini Parigi Mutong selalu mengalami surplus beras. Sedangkan untuk bidang perkebunan, kakao dan kelapa masih menjadi potensi andalan Parigi Mutong. Parigi Mutong ini adalah daerah lumbung beras. Dia menghasilkan lebih 200.000 ton padi setiap tahunnya. Kemudian dia menghasilkan kakao atau coklat lebih daripada 40.000 ton setahun. Kalau ini dikemas dengan bagus, yang perlu dilakukan itu bagaimana mekanisasi pertanian bisa dilakukan. Selama ini sudah dilakukan oleh KPDT, menyangkut masalah bagaimana membantu hand tractor di desa-desa. Ini sudah dilakukan karena anggarannya masih sangat terbatas, jangkauannya masih sangat relatif, masih sangat terbatas. Kemudian menyangkut masalah kakao, bagaimana membantu petani-petani kakao untuk meningkatkan produksinya. Karena kakao ini kan suatu produksi yang sangat baik sekali, prospek ekonominya cukup bagus. Saya kira ini perlu juga dilakukan. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kan daerahnya kelihatan kaya, terus lautnya juga banyak hasil ikannya, dan juga ada lagi ya Pak, selain ikan ada rumput laut ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah tertinggal? Ya,
Ada beberapa indikator ya, misalnya kemampuan keuangan daerah, pendapatan asli daerahnya belum maksimal. Kemudian dari IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia, itu yang diukur dari masalah pendidikan, kemudian kesehatan, dan kemampuan keuangan daerah, misalnya derajat daya beli masyarakat. Itu masih di bawah rata-rata masyarakat. Masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian yang kedua adalah angka kemiskinannya juga masih di atas rata nasional. Jadi kalau nasional 11,9%, ya, Parigi Motong ini masih di atasnya. Maka untuk itu Kementerian Pembangunan Daerah Tinggal melakukan upaya-upaya percepatan agar kemudian nanti ke depannya mungkin akan banyak nanti yang sektor-sektor lain yang juga memberikan pelayanan publik ya, bagi masyarakat. Saya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Motong mengucapkan banyak terima kasih. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Berbekal dengan segala potensi yang dimiliki, pembangunan di Parigi Motong memang tak pernah berhenti. Berbagai keterbatasan yang ada serta bencana yang bertubi mendera tak menyurutkan semangat untuk terus berusaha lepas dari status tertinggal yang kini disandangnya. Di usia 10 tahun sejak peresmiannya sebagai kabupaten baru, berbagai permasalahan yang menjadi faktor penyebab ketertinggalannya kini perlahan mulai bisa diatasi. Jadi faktor penyebab sehingga Kabupaten Parigi Motong ini masuk dalam kategori kabupaten yang tertinggal. Yang pertama, kita baru mekar kurang lebih 10 tahun. Tahun sebelumnya itu kita berinduk di Donggala. Parigi Motong ini hampir tidak tersentuh dengan program-program dari pemerintah pusat. Yang kedua, faktor infrastruktur jalan yang memang pada saat itu daerah-daerah kita sangat sulit dijangkau dengan kendaraan. Nah, namun setelah kita mekar pada tahun 2002, alhamdulillah program-program dari pemerintah pusat ini langsung menyentuh pada masyarakat, khususnya dari Kementerian PDT. Meski berbagai permasalahan dasar perlahan mulai teratasi, namun sebagaimana kabupaten baru lainnya, masalah pemerataan pembangunan menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Pemanfaatan potensi daerah yang kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Ada beberapa yang sangat kami butuhkan tuh, yang pertama itu pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah-daerah atau di pedesaan-pedesaan yang memang masih tertinggal. Nah, kita alhamdulillah pada tahun ini menerima bantuan-bantuan dari Kementerian PDT atau 3 tahun terakhir ini sangat bagus. Untuk pengembangan ekonomi di sektor kelautan, kemudian di sektor perkebunan, dan juga di sektor industri. Nah, inilah yang kita harapkan semuanya itu bisa berlanjut sampai tahun-tahun ke depan. Berbagai keterbatasan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola besarnya potensi alam yang dimiliki menjadi salah satu pertimbangan Kementerian PDT dalam pemberian berbagai bantuan. Itu kalau melihat daerahnya itu kan aksesnya juga, jalannya juga banyak yang kurang baik. Apakah itu juga termasuk dalam program kementerian? Ya,
Termasuk dari fungsi koordinasi kita bersama kementerian lembaga yang lain, kita dorong berbagai macam upaya-upaya peningkatan infrastruktur dasar. Fungsi koordinasi kita menyampaikan bahwa Parigi Motong kita harapkan berbagai macam masalah-masalah connectivity ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, pemirsa, pembicaraan kita masih panjang dengan Pak Helmi Faisal. Ikuti perbincangan kita setelah yang satu ini. Kepedulian Kementerian PDT terhadap masyarakat pesisir di Parigi Motong, khususnya para masyarakat pembudidaya rumput laut, saat ini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya. Berbagai peralatan pendukung proses pasca produksi budidaya rumput laut diakui oleh para penerima bantuan mampu memberikan manfaat besar, terutama dalam proses pengeringan dan pengemasan yang sebelumnya sangat bergantung pada alam. Alhamdulillah, perhatian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap Kabupaten Parigi Motong akhir-akhir ini menurut kami ini sudah sangat memuaskan. Sejak hubungan ini dijalin dengan baik dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal itu, dari sekian apa yang kami ajukan hampir semua terpenuhi. Antara lain misalnya mesin pengeringan rumput laut. Saya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Motong mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah banyak memberikan fasilitas. Mudah-mudahan bantuan ini bisa banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat, terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di pengembangan sentra budidaya rumput laut Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar. Dan di sini menurut informasi yang saya dapatkan, terdapat kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari Kementerian PDT. Nah, seperti apa bentuk bantuannya dan seberapa besar manfaatnya? Mari ikuti saya. Perbedaannya karena ini menggunakan mesin matahari, kadang-kadang dia ada hambatan tuh. Dan kami terima kasih kepada Pak Menteri PDT, di mana program-program ini berkat jagung kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Di Parigi Motong terdapat beberapa kelompok masyarakat pembudidaya rumput laut yang mendapat bantuan paket peralatan pendukung produksi dan pasca produksi rumput laut. Salah satunya adalah kelompok Sutajojo ini. Perahu pengangkut rumput laut, mesin ketinting, mesin pengering, alat pengepresan, serta genset adalah beberapa jenis sarana dan peralatan yang telah diterima dan mereka rasakan manfaatnya. Perbedaannya apa sih Pak sebelum menggunakan pengering bantuan dari Kementerian PDT dan sebelum dan sesudah gitu? Perbedaannya karena ini menggunakan mesin matahari, kadang-kadang dia ada hambatan tuh. Cuaca, pengaruh cuaca. Kalau tradisional dengan menggunakan matahari bisa memakan waktu sampai 4 hari. Ditiriskannya di sini juga? Di luar. Oh, di luar. Nah, setelah air sudah agak kering dia sedikit, baru dimasukkan di sini. Yang paling besar manfaatnya tuh selain mempersingkat waktu pengeringan tuh apa Pak? Waktu lebih singkat dan tidak terlalu banyak air.
mengambil tenaga. Selain mesin pengering rumput laut ini, ada bantuan lain nggak Pak yang diberikan oleh Kementerian tadi? Apa? Perahu. Berapa unit? 1. Kami dari kelompok Cita Jojo mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih atas bantuan Bapak untuk membantu masyarakat di sini. Harapan kami dari kelompok, semoga Bapak masih memperhatikan kelompok ini. Lebihnya dari itu kami mohon lagi memperhatikan lebih lanjut. Pemirsa, inilah mesin pengering rumput laut bantuan dari Kementerian PDT di Desa Silampayang ini. Dan selain mesin pengering rumput laut ini, ada juga mesin pres, genset, dan 1 unit perahu yang fungsinya untuk mengangkut rumput laut dari laut ke sini. Saya atas nama seluruh petani rumput laut menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Daerah Tertinggal atas bantuannya, dan ini sangat bermanfaat bagi kami. Insya Allah selanjutnya kami akan pelihara bantuan ini dan untuk bermanfaat kepada semua kelompok tani khususnya di Desa Silampayang ini. Tak hanya terfokus pada sektor kelautan dan perikanan, perhatian Kementerian PDT juga diarahkan pada masyarakat petani padi melalui pemberian bantuan hand traktor. Jadi di Parigi Motong, salah satu yang menjadi produk unggulan kabupaten itu yang sedang kita dorong adalah hasil padi. Ya. Nanti memberikan bantuan-bantuan seperti hand traktor, kemudian infrastruktur ke jalan produksi, ya. Kemudian juga peralatan pengolahan. Ada 1 alat yang sedang kita akan kembangkan nanti untuk tahun depan juga. Pengolahan dari gabah dengan alat yang portable ini bisa menghasilkan padi, kemudian juga dedak dan juga sekam. Kita berharap tentu dengan berbagai macam peningkatan berbasis komoditas yang dimiliki oleh Parigi Motong, maka daerah ini akan bisa kita akselerasi dari ketertinggalannya. Usai mendapat informasi lokasi keberadaan bantuan hand traktor dari Kementerian PDT, saya segera menuju ke lokasi bantuan. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi. Dan kabarnya di sini terdapat 1 kelompok tani yang mendapat bantuan dari Kementerian PDT. Nah seperti apa bantuannya? Mari ikuti saya. Saat tiba di lokasi bantuan, terlihat 2 orang warga yang sedang melakukan perawatan terhadap mesin hand traktor hasil bantuan dari KPDT. Halo Bapak, selamat siang. Saya Rita dari Belajar Daerah Tertinggal. Pak, ini bantuan dari Kementerian PDT ya? Iya Pak. Kalau saya boleh tahu ini sejak kapan Pak diberikan? 2011 akhir? Iya. Apa? Berarti baru ya? Baru. Nah, untuk dampaknya sendiri dari sebelum menggunakan traktor bantuan Kementerian PDT dan setelah menggunakan traktor itu perbedaannya? Jauh banget. Jauh? Iya, karena ini lebih bagus ini traktor daripada kita pakai sapi. Oh, sebelumnya tradisional? Iya, tradisional. Tak hanya memberikan bantuan pada upaya peningkatan produksi berbasis potensi unggulan daerah, Kementerian PDT juga tetap memperhatikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Alat transportasi pedesaan adalah salah satu bentuk bantuannya. Keterbatasan sarana transportasi pada beberapa desa di Parigi Motong adalah salah satu dasar pertimbangan pemberian bantuan tersebut. Bantuan telah diserahkan dan manfaatnya pun telah dirasakan oleh beberapa desa penerima bantuan. Sebelum ada mobil ini memang masyarakat sangat sulit. Apabila ada yang sakit, dia harus cari ke ibu kota kecamatan. Itu pun kalau ada, ya kalau tidak terpaksa hanya dipikul. Besarnya perhatian dan dukungan Kementerian PDT terhadap Kabupaten Parigi Motong melalui berbagai bantuan yang telah diberikan, kini telah bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini diakui dan disyukuri betul oleh pemerintah daerah setempat.
Dan kami terima kasih kepada Pak Menteri PDT, di mana program-program ini semuanya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin yang ada di wilayah kami. Mudah-mudahan program-program ini pada tahun-tahun yang akan datang lebih ditingkatkan, dan kami daerah yang tertinggal ini betul-betul sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari kementerian-kementerian yang ada di pusat, khususnya dari Kementerian PDT. Kementerian yang ada sekarang, tentu karena mungkin tupoksinya menyangkut masalah daerah-daerah tertinggal, saya lihat kinerja daripada kementerian khususnya Saudara Menteri, Saudara Helmi ini cukup produktif ya. Dia sudah melakukan perjalanan hampir semua di kabupaten-kabupaten. Dia sudah melakukan peninjauan di semua dari desa ke desa. Jadi saya kira ini saya katakan tadi, karena memang dananya masih terbatas, yang harus dilakukan pemerintah harus memberikan juga bantuan, harus memberikan dukungan anggaran yang cukup. Oleh itu saya katakan, yang harus dilakukan bagaimana mempercepat proses perundang-undangan terkait dengan pembangunan daerah tertinggal. Ya, tampaknya kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Mudah-mudahan berbagai informasi mengenai Parigi Mutong ini bisa menambah informasi yang berguna untuk Anda sekalian di rumah. Dan saya Olga Lydia undur diri bersama Pak Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku. Bangkitlah bangsaku. Sampai jumpa minggu depan.